Hmm. Assalamualaikum. Bagaimana kabar teman-teman musafir? Semoga sehat dan dalam lindungan Allah. Kali ini kita kedatangan narasumber, Kang Diki Bata Merah. Oke, jangan skip video ini. Halo Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik teh. Oke Kang, ini awalnya makan bata merah gimana ya? Jadi begini teh, kejadian itu saya awal makan bata. Nah di saat hamil saya, almarhumah ibu itu diganggu. Nah diganggu itu kan namanya orang tua ya, sampai bapak saya pun keliling cari orang kemana-mana gitu kan, orang yang ngerti. Nah setelah bapak saya sama ibu saya mencari orang gitu, nah di situ dikasih lah teh, dikasih air sama orang pinter, masih di daerah Cirebon sih. Nah setelah dikasih air itu saya lahir, keesokan harinya itu saya lahir dalam keadaan buta, nggak bisa melihat apa-apa. Ya kalau namanya baik umur 1 bulan mungkin iya gitu kan, masih umum. Nah bisanya saya tidak melihat dan tidak ada reaksi itu sekitar umur 6 bulan, 6 bulan sampai 7 bulan. Yang namanya anak baik dikasih mainan yang muter-muter di atas kan, aturan mata ini ada interaksi. Nah itu saya nggak ada. Nah singkat cerita, di saat saya umur 6 tahun itu, saat umur 6 tahun saya lagi di halaman rumah lah, halaman depan. Nah almarhumah ibu lagi nyuci baju di dalam. Nah tiba-tiba ada sosok ular melingkari di tubuh saya. Tapi sosok si ular itu seolah-olah kepalanya sama kepala saya itu lagi berbincang teh. Lagi berbicara. Ya kayak ngobrol lah, kayak orang lagi ngobrol gitu kan. Setelah 6 tahun, awal-awalnya itu saya nggak langsung makan bata gini. Yang namanya rumah dulu kan masih bata merah, belum di plester. Nah dicongkel-congkelin dulu awalnya tuh, congkel-congkel dulu. Nah tapi ada sih tindakan dari kayak orang tua, dari kakak-kakak saya gitu, bawa ke dokter, bawa ke puskes. Nah setelah saya dibawa ke puskes, nggak apa-apa teh, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nah sekitar saya kelas 6 SD, yang namanya di kampung itu kan sering ada Agustusan. Nah kalau Agustusan itu saya dipanggil, yang namanya malam hari kemerdekaan kan, di kota itu kan, mentasin seni-seni, kadang juga manggil band-band kampung lah. Nah di acara Agustusan itu saya sering mentas kata ini, makan bata. Oh gitu ya. Kelas 6 SD itu, mulai kelas 6 dipanggil di daerah kota sendiri, kampung sendiri. Dan saya masih belum paham kenapa sih gitu bisa makan bata gitu kan. Nah pas di saat saya sakit nih, dibawa kan sama ibu ke puskes, nggak ada efek teh. Nah entah gimana, dari mana ibu saya itu ada tetangga yang lagi bangun rumah. Akhirnya ibu saya kan ke tetangga nih, Pak beli batanya. Nah kata tetangga tuh, emang buat apa Mbak? Itu buat si Diki, dia lagi sakit. Lah kok sakit malah dikasih bata, kata si bapak itu. Ya udah nggak usah beli lagi Mbak, ambil aja. Akhirnya kan dikasih tuh sama bapak-bapak itu bata. Nah dimakan lah sama saya. Dulu mah satu pun habis, bahkan 5 teh. Nah setelah makan bata, kalau kesembuhan mah memang milik Allah kan ya. Nah cuma yang bikin aneh itu setelah makan bata, berselang sehari saya fit kembali. Jalan mistis saja. Iya nggak apa-apa. Oh ya Kang, apa ada perjalanan mistisnya di balik Akang bisa makan batu bata ini? Nah begini teh, memang pada waktu itu kan setelah saya beranjak dewasa, kelas 3 SMA gitu kan. Iya. Nah saya baru di situ bertanya, lah kenapa ya saya makan bata gitu kan, ada apa ya. Nah di situ saya mencoba mencari jati diri saya gitu. Nah di tahun 2012 itu, awal-awal saya lulus SMA, saya mencari itu teh, mencari orang-orang ya boleh dibilang kalau zaman sekarang paranoid lah gitu kan ya. Nah saya cari orang yang seperti itu, bahkan dari ustadz ke kiai. Nah saya ketemu salah satu boleh dibilang mbah lah. Saya ketemu mbah, saya bertanya, kenapa nih saya bisa makan bata merah nih? Ada siapanya nih? Apakah bantuan jin? Apakah gimana? Gitu kan. Nah karena
karena saya masih kecil ya, masih muda gitu kan, bukan kecil karena saya masih muda. Nah jadi kan saya apa ya, boleh dibilang masih coba-coba juga kan dalam hal seperti itu. Nah setelah itu akhirnya si AA tersebut, ya saya samarkan namanya Ompong lah. Nah si A Ompong itu bilang ke saya gini, Ki, kamu kalau pengen tahu siapa yang di belakang kamu, jalanin ini nih gitu kan. Akhirnya saya dikasih tuh ajian. Belum deh, saya belum mengenal yang namanya nebus doa apa itu belum. Saya pertama itu kenal A Ompong itu kasih ajian. Nah setelah dikasih ajian itu, kamu puasa 7 hari 7 malam biar kamu tahu siapa diri kamu. Dalam hati saya, ya saya tahu ya diri saya sendiri kan gitu kan. Cuma karena saya pengen tahu siapa sih yang ada di balik semua layar ini nih, Batak nih. Nah setelah itu saya jalankan tuh puasa 7 hari 7 malam di daerah Gunung Cermai dari A Ompong itu ajian. Nah malam pertama teh nggak ada apa-apa, merinding doang. Merinding apa ya, lawang saya biasa hidup di kota kan, nongkrong di mall-mall besar di Cirebon gitu, nonton bioskop. Ini kanan kiri kok alas hutan deh. Ya teteh bayangin lah, sendirian di hutan di bawah Gunung Cermai. Nah di situ nggak ada warung kopi teh, sepi, nggak ada apa-apa pokoknya. Nah di situ saya awal tuh merinding merinding banget, udah dingin, merinding, nyamuk, apalagi nyamuk lah, nyamuk gede-gede kan. Nah nggak ada apa-apa. Di malam kedua nggak ada apa-apa. Di malam ketiga sama. Nah di malam kelima itu saya didatangin sosok teh. Didatangin sosok itu wujudnya perempuan. Awalnya itu perempuan cantik banget. Perempuan cantik banget, berpakai pakaian adat Sunda teh. Berpakaian adat Sunda. Jadi ngaku nyai siapa lah. Nah di situ dia itu malah nyuruh saya pulang. Nyolong namanya masih ABG lah. Balik bahaya gitu kan, bahasa Cirebonnya gitu, balik bae lah, ngapain di sini gitu, ngapain gini kan. Ada saya pulang tuh, balik lagi saya ke Ompong. Saya ngelakuin ajian ini kok malah kayak gini, kata saya, malah didatangin sosok perempuan, mending cantik gitu kan, udah ini saya bilang kan gitu. Nah Ompong senyum aja gitu. Akhirnya saya cari lagi, dia nggak menjelaskan apa-apa, dan saya pada waktu itu kan masih muda. Kalau masih muda kan udahlah, apa sih begitu kan, cari lagi teh. Nah, cari lagi saya sampai dapat lagi boleh dibilang kayak kiai lah, kayak ustad. Ternyata cuma oknum doang, tampilan ustad. Dia ngasih pasundan, ilmu Sunda gitu kan, tapi Sunda wiwitan, Sunda kuno. Niki, kamu kalau mau kalau mau tahu siapa yang di belakang kamu yang makan bata, begini, nih ajiannya. Akhirnya saya tirakat lagi teh. Tirakat lagi itu di bawah Gunung Sumedang sana, di Daya Luhur. Nah akhirnya saya ke sana, dikasih sama dia itu 40 hari. Saya cuma 3 hari balik, takut deh, nggak terjadi apa-apa, takut. Akhirnya balik lagi. Oh iya Kang, setelah Kang Diki berusaha konsultasi sama orang-orang pintar seperti praktisi itu, ada nggak sih niat Akang untuk membersihkan diri agar tidak memakan bata terus kayak gitu? Nah teh, setelah saya dapat yang kejawen sama Sunda wiwitan itu, saya bertemu sama, ya boleh dibilang tampang biasa lah, itu tampang gondrong, pakai celana jeans, pokoknya tidak terlihat orang-orang yang boleh dibilang praktisi atau supranatural atau orang-orang pinter lah. Nah saya ketemu beliau itu di warung kopi. Saya lagi ngopi, ketemu beliau gitu kan. Nah dari situ ngobrol-ngobrol biasa. Nah dia pun tidak menunjukkan dirinya itu sebagai orang yang wah gitu kan. Enggak kayak dua sosok yang saya temui itu, dia berbeda banget. Nah di situ pas di saat saya ngopi-ngopi gitu, ya ini orang kayak beda nih gitu kan. Ya mungkin karena jin-jin yang ikut di saya gitu kan. Jadi punya ada chemistry atau apa gitu kan. Saya agak tertarik sama si Akang tersebut kan, ngobrol-ngobrol. Akhirnya Kang kenalan ya, saya samarin namanya Heri. Nah Kang Heri kata saya itu, ya Mas, kenalan. Nah, namanya siapa? Diki. Gimana aja? Ya ngobrol gitu. Asli mana Kang? Saya asli Cirebon kata dia ya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol itu, baru kata Kang Heri tuh, kamu kayaknya jelek tuh, aura-aura yang di badan tuh gitu kan. Masuk Islam lagi lah sana, kata si Heri tuh, kata Kang Heri tuh. Nah akhirnya
saya penasaran nih, ini orang antik juga nih gitu kan teh. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol, akhirnya main nih. Keesokan harinya saya main. 2012 masih zaman HP, belum HP Android terlalu itulah. Saya masih Android yang Cina gitu kan. Nah saya ngabarin dia, mainlah ke rumah Kang Heri tuh. Kebetulan gak terlalu jauh dari rumah saya, cuma dia ke bawahnya di daerah Kabupaten Cirebon. Main di Kang Heri, sampai malam sampai pagi nggak ada teh, nggak ada pembahasan yang namanya tentang gaib itu nggak ada. Nah sudah 1 minggu apa 2 minggu itu baru Kang Heri tuh, Ki, ente tuh harus syahadat lagi, bla 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 bla, harus sedekah lagi, beli ayam pakai tumpeng gitu kan, selamatan lah intinya, mengislamkan diri ente lagi gitu, karena udah salah langkah. Nah setelah ketemu Kang Heri, akhirnya saya kan balik saya beli nih apa yang disuruh sama Kang Heri. Ya minta ke orang tua, karena dulu kan ya masih belum bekerja sih teh. Akhirnya minta ke orang tua. Ya kurang lebih saya habis tuh zaman dulu 200.000 lah buat sedekah gitu kan, ayam-ayam biasa. Nah mainlah ke Kang Heri lagi gitu. Kebetulan ternyata bukan Kang Heri yang mengislamkan saya, ada kiai kampung, kiai desa. Nah di situ saya ngucap syahadat lagi teh. Ngucap syahadat lagi, dimandikan gitu kan. Ya saya ikutin aja lah, yang namanya masih muda kan. Nah setelah itu, nah alhamdulillah teh gitu. Saya tidak terlalu mencari siapa yang di belakang ini, enggak. Akhirnya saya lebih ya udahlah menerima gitu. Nanti banyak orang yang memanfaatkan saya dalam hal apa nih, orang nih lagi kepo dengan Batak nih gitu kan. Ada yang memanfaatkan gimana caranya dia itu ikut ke aliran mereka gitu, bagaimana caranya saya itu bisa jadi anak buah mereka, kan mungkin seperti itu, karena saya kan masih muda teh. Oh ya Kang, Akang itu udah berkeluarga apa belum Kang? Sudah teh. Oh gitu. Itu respon anak istri gimana? Apa kaget dengan keanehan Akang ini? Ya awalnya kaget istri, cuma karena sudah mengetahui dan dia kan cari info dulu kan. Oh iya berarti, wah iya nih suami saya bener nih doyan makan bata dari dulu gitu kan. Apalagi keluarga saya teh yang di Jawa Tengah itu, daerah Pemalang, Comal itu kan. Ya sudah pada tahu daerah sana. Hampir, pokoknya keluarga mah udah pada tahu. Oke Kang, apa ada efek di kesehatan? Kalau efek nggak ada teh, setahu saya sampai saat ini gitu kan, nggak ada efeknya. Ya alhamdulillah tuh. Tidak ada pengaruh. Aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Mah. Aman. Untuk teman-teman musafir, jangan meniru adegan ini ya. Untuk Kang Diki, terima kasih ya Kang Diki. Sama-sama teh. Dan buat teman-teman yang mau menjadi narasumber, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi dan email. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kami dari Kisah Musafir mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.